Ya, ini karena banyak yang masih kurang mudeng tentang array, aku jelasin sedikit singkat untuk memperjelas itu. Jadi aku di sini pakai sebuah contoh, anggap saja. Nah, ini array itu kayak sebuah sebuah apa? Lemari. Kalau kalian tahu kayak tempat penyimpanan gitu, itu array. Nah, array itu untuk akses tempat penyimpanan itu, dia itu membutuhkan kunci. Sama kayak kita buka lemari yang terkunci kan kita butuh kunci tuh. Kita juga bukanya butuh kunci. Jadi kalau kita ngambil data butuh kunci, kita masukin data juga kan kita buka juga. Jadi kita butuh kunci juga. Nah, jadi ini aku anggap aja ada sebuah lemari. Ini lemari A, kuncinya kuncinya itu nol. Lalu di sini ada lagi lemari B, kuncinya tuh satu. Lalu di sini ada lemari C, kuncinya dua. Nah, peran array itu di sini. Ini kan ada lemari A. Kalau kita mau akses lemari A, kita harus punya kunci. Nah, kuncinya tuh nol. Sama terjadi di array. Kita anggap aja ini sebuah tempat namanya set. Nah, untuk kita akses lemari A, berarti set yang set. Nah, anggap aja A ini datanya. Nah, untuk akses ini kita butuh kunci namanya nol. Nah, itu kenapa kita taruh kan kita pertama deklarasi set sama dengan array ya. Nah, arraynya tuh ini. Nah, di dalam array itu ada ruas-ruas nih. Jadi ada A, ada B, ada C nih. Kita pakai tiga aja nih. Nah, untuk akses si array set ini, ini setnya beda, tapi ini juga set. Biarkan aja kalau nggak kita samain semua. Nah, jadi ini kan kita mau, jadi anggap aja atas ini isinya, ini isi, ini kuncinya. Maaf kalau tulisanmu jelek karena nggak biasa nulis di komputer. Nah, ini juga isinya C, kuncinya 2. Nah, kita untuk akses A, kita butuh kunci 0. Jadi, set, kita dalam dalam kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam ini kita masukin kuncinya. Nah, untuk kita akses si A ini, kita cuma perlu ini, set ini. Tapi, kalau kita mau ganti isi si A ini, kita bisa tulis di sini sama dengan isi. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya biar suatu eh, hal yang sama kita mau taruh cuma di satu variabel aja. Kita nggak usah bingung. Misal bikin variabel variabel satu, variabel dua. Gini kita nggak usah sebanyak ini. Kita cuma perlu satu ini. Nah, ini nggak usah deklarasi variabel sebanyak ini. Kita cuma butuh satu array. Nah, kan kita udah tahu kalau untuk akses sebuah ini kita butuh nama ininya, nama array-nya, lalu kurung buka, kuncinya, kurung tutup. Nah, kalau kita deklarasinya seperti ini, kita bisa custom kuncinya. Misal kita mau custom
kuncinya itu kita pakai petik 2 ini karena string, misal saya. Nah, ini bisa. Terus aku kasih isinya, ya namaku Mika. Nah, kalau kayak gini bisa, nanti dia akan di sini, kita kasih teks di sini, isinya adalah Mika dengan kunci saya. Nah, ini sama aja, ini isinya Mika, kuncinya adalah saya. Jadi kalau kita mau akses si Mika ini, kita cuma butuh nulis set, lalu kurung buka, kita kasih, bentar, kita kasih ininya. Nah, kuncinya saya. Oh, bentar, ini kayaknya terlalu pojok. Aku ubah di sini aja deh. Kita butuh set, lalu dalam kurung, kita kasih kuncinya. Kuncinya kan saya ya. Nah, kalau kita tulis gini, nah ini nanti isinya adalah si Mika ini tadi. Nah, kalau kita declare-nya kayak gini, kita bisa custom kuncinya. Tapi kalau kita misal, bentar ya, ini aku hapus dulu. Oh, nggak usah dihapus. Kita pack aja, biar lebih cepat. Nah, ini udah agak bersih. Nah, kalau kita deklarasinya gini, misal set, nah, 1, 2, bentar, set sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita deklarasi langsung di dalamnya gini, ini untuk kunci ini, itu dia akan mulai dari 0, terus berikutnya bakal ditambah 1 terus dari 0. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena ya bisa dibilang auto generate. Memang dari asalnya kalau di generate gini akan mulai dari 0. Dan sudah dasarnya dari semua bahasa programming, untuk array akan dimulai dari kunci ke 0. Kalau kunci ini kita biasa bilang bahasanya tuh index. Nanti kalau gini dia bakal jadinya seperti ini. Nah, isi sama dengan 1, kunci sama dengan 0. Lalu isi sama dengan 2, kunci sama dengan 1. Lalu isi sama dengan 3, kunci sama dengan 4. Dan ada lagi isi sama dengan 4, kun bentar, ini kuncinya bukan 4. Sorry, ini ada ini, bentar. Ini sorry ada typo. Ini isi 3, kunci sama dengan 2. Nah, yang benar gini. Nah, yang benar gini berarti di sini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus. Sorry ada typo, agak oleng. Lalu ada isi sama dengan 4, kunci sama dengan 2, 3. Nah, bisa diperhatikan, ini isi 1, 0, isi 2, 1, isi 3, kuncinya 2, isi 4, kuncinya 3. Ini kan berurutan ya. Kalau
kalian masukin datanya kayak gini, ini bakal berurutan kuncinya. Kalau kalian declare kayak gini, bentuk set sama dengan kurung buka kurung tutup kurung awal, lalu kalian kasih misal set set kunci. Nah, ini kuncinya nggak harus string ya. Ini aku pakai string. Bisa aja kunci kayak gini set langsung set 7 gitu bisa. Langsung sama dengan 8 misal. Nah, kalau kita bikinnya kayak gini, kita mau custom bisa kuncinya tuh misal ini 9. Ini dengan kunci string kunci kita dapat isi 9. Nah, kalau kalian masukin datanya dalam kurung kurawal gini langsung, ini si satu ini nggak bisa custom kunci. Dia satu ini kuncinya harus nol. Nah, ini bedanya kalian. Nah, tapi kalau kalian misal set gini, udah declare gini, tapi kalian tetap mau custom sesuatu, bisa kok tetap custom. Misal ini kan kunci ketiga ya terakhir. Langsung lompat 6 sama dengan 7 gitu bisa. Tapi yang elemen di dalam sini gitu, di dalam sini itu nggak bisa custom kuncinya. Kuncinya udah di generate otomatis. Nah, eh, untuk kalau kalian mau generate langsung dari sini, dimasukin ke kurung tutup kurawal gini, itu kalian pemisah. Nah, ini kan pemisah tiap gudangnya kan ada ini set, set. Nah, ini pemisah tiap gudangnya. Itu kalau di kode itu pemisahnya koma. Jadi ini box 1, ini box 2, ini box 3, ini box 4 gitu. Untuk di sini kan dari nol ya. Jadi ini box 0, box 1, box 2, box 3. Nah, kurang lebih array itu kayak gitu sih. Ya oke, terima kasih.